Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 ya anak-anak. Walaupun pembelajaran kita pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, semoga kalian tetap semangat belajarnya ya. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini adalah berjudul Mukjizat dan Kejadian Luar Biasa Lainnya. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita bab 2 ya anak-anak, dengan judul materi Mukjizat dan Kejadian Luar Biasa Lainnya. Satu, kalian perhatikan baik-baik ya. Nah, mukjizat para rasul Allah. Mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya sebagai bukti atas kebenaran risalahnya. Nah, mukjizat itu tidak dapat dipelajari ya anak-anak, dan tidak dapat ditandingi oleh siapapun, dan datangnya pun secara tiba-tiba ya. Nah, biasanya mukjizat diberikan pada waktu kondisi seorang rasul Allah dalam keadaan sangat terjepit oleh musuh ya anak-anak. Ini adalah pengertian mukjizat. Kemudian yang berikutnya, mukjizat dibagi menjadi dua, yaitu mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Kalian perhatikan yang bagian A-nya, mukjizat kauniyah, mukjizat terbatas ya, yaitu mukjizat yang tampak, yang dapat ditangkap oleh panca indera, seperti tongkat Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan. Nah, masih ingat kalian cerita tentang Nabi Musa? Ya. Nah, Nabi Musa pada waktu itu dikejar oleh siapa anak-anak? Oleh Raja Fir'aun. Jadi ingin dibunuh ya. Sehingga Nabi Musa beserta pasukannya, beliau lari ya, karena dikejar oleh Raja Fir'aun dan pasukannya sampai di pinggir Laut Merah ya anak-anak. Nah, sehingga Nabi Musa tidak bisa lagi lari kemana-mana, tetapi dengan mukjizat dari Allah diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan tongkat ya, tongkat Nabi Musa ke Laut Merah, sehingga laut tersebut menjadi terbelah, kering ya, sehingga seperti jalan raya ya anak-anak, sehingga Nabi Musa dan rombongan bisa melalui laut itu karena sudah kering tadi. Nah, sesampainya di seberang lautan, dipukulkan kembali tongkat Nabi Musa sehingga berubah lagi menjadi lautan. Nah, akhirnya Raja Fir'aun tidak bisa lagi mengejar, akhirnya bisa selamat Nabi Musa beserta rombongan. Itu contoh mukjizat kauniyah. Kemudian bagian yang B, mukjizat akliyah atau mukjizat tidak terbatas. Nah, mukjizat akliyah yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran ya anak-anak. Nah, seperti Al-Quran. Nah, keistimewaan Al-Quran adalah mukjizat ini akan terus berlaku sepanjang zaman ya, bagi orang-orang yang berpikir. Kemudian yang kedua, kejadian luar biasa selain mukjizat ya. Jadi selain mukjizat ada pula kejadian-kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya yang Dia kehendaki. Nah, adapun kejadian yang luar biasa itu terbagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama adalah karamah, kemudian yang kedua maunah, dan yang ketiga adalah irhas. Nah, Ibu jelaskan yang pertama karamah.
Karamah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya yang soleh dan taat kepadanya. Jadi orang-orang yang soleh dan taat kepada Allah itu dinamakan wali Allah. Jadi karamah ini diperuntukkan Allah untuk orang-orang yang soleh, ya, hamba-hamba yang soleh. Nah, salah satu karamah yang diberikan kepada wali Allah adalah kepada Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Nah, pada waktu itu membuat Masjid Agung Demak, ya, di Bintoro. Jadi untuk tiang utamanya itu ada 4 kan anak-anak, 4 tiang besar itu terdiri atas potongan-potongan kayu kecil yang kemudian ditumpuk-tumpuk tanpa menggunakan lem perekat. Akhirnya jadilah tiang masjid yang besar dan kokoh berkat karamahnya. Ya, jadi karamah ini tadi sudah Ibu jelaskan adalah kejadian yang luar biasa. Contohnya tadi yang membangun sebuah masjid, ya, dengan hanya beberapa potongan-potongan kayu kecil ditumpuk-tumpuk sehingga menjadi tiang yang kokoh, ya anak-anak. Kemudian yang B, maunah. Apa itu maunah? Maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ya, maunah terjadi pada diri orang biasa berkat pertolongan Allah. Ya. Misalnya, seorang nenek yang terkurung dalam rumah yang terbakar. Kemudian nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya kebakaran tersebut. Nah, ini dinamakan atau disebut maunah karena secara akal sehat tidak mungkin seorang nenek dapat membobol tembok yang kokoh, ya. Nah, kemudian yang C, yang terakhir, yaitu irhas. Irhas adalah kejadian luar biasa atau istimewa yang terjadi pada diri seorang calon rasul sebelum diangkat menjadi seorang rasul. Jadi contohnya, ya, Nabi Isa alaihissalam sebelum menjadi nabi sudah memiliki tanda-tanda kenabian. Nah, beliau dilahirkan tanpa ayah. Kemudian beliau juga bisa bicara sewaktu masih bayi. Nah, itu contoh irhas, ya anak-anak. Nah, kemudian kalian perhatikan lagi hikmah mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. A, hikmahnya adalah untuk melemahkan dan mengalahkan alasan atau usaha dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang B, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya yang ketiga atau C, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. Berikutnya yang D, untuk mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya E, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang F-nya, hikmahnya, ya, tidak takut akan kesulitan. Kenapa? Karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Nah, sekarang kalian perhatikan latihan soal. Soal yang pertama, 1, apa arti mukjizat? Nah, sudah Ibu jelaskan tadi, ya. Kedua, mukjizat dibagi menjadi 2, yaitu mukjizat kauniyah dan mukjizat akliyah. Sekarang tugas kalian memberikan contoh masing-masing. Contoh mukjizat kauniyah apa? Ya. Kemudian contoh mukjizat akliyah apa? Itu sudah Ibu jelaskan juga. Kemudian yang terakhir, soal yang ketiga, jelaskan pengertian karamah, jelaskan pengertian maunah, dan jelaskan pengertian irhas. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan.
Salah hilaf ibu mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.